Roma 13 ayat 1 sampai dengan 7 adalah bagian dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma yang berbicara tentang sikap orang Kristen terhadap pemerintah dan otoritas. Berikut adalah penjelasan ayat per ayat dari Roma 13 ayat 1 sampai dengan 7. Ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Paulus mengajarkan bahwa semua orang harus tunduk kepada otoritas pemerintahan karena semua otoritas berasal dari Allah. Ini menunjukkan bahwa pemerintahan duniawi memiliki legitimasi ilahi, dan penetapannya adalah bagian dari rencana Allah. Ayat 2. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah dan siapa yang melakukannya, akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Menolak otoritas pemerintahan berarti menentang ketetapan Allah sendiri, dan hal ini akan membawa hukuman. Paulus menekankan pentingnya ketaatan kepada otoritas sebagai wujud ketaatan kepada Allah. Ayat 3. Sebab penguasa-penguasa tidak menjadi takut kepada orang yang berbuat baik, tetapi kepada orang yang berbuat jahat. Apakah kamu mau hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Paulus menyoroti fungsi pemerintah dalam menjaga ketertiban dan menghukum kejahatan. Orang yang berbuat baik tidak perlu takut kepada pemerintah, karena pemerintah akan memberikan penghargaan kepada mereka. Ayat 4. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murkanya atas mereka yang berbuat jahat. Pemerintah diibaratkan sebagai hamba Allah yang ditugaskan untuk menegakkan keadilan dan membalas kejahatan. Pedang di sini melambangkan kekuasaan untuk menghukum. Ayat 5. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati nurani kita. Ketaatan kepada pemerintah tidak hanya didasarkan pada takut akan hukuman, tetapi juga karena suara hati nurani yang menuntut kita untuk melakukan apa yang benar. Ayat 6. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Paulus menyebutkan bahwa membayar pajak adalah bagian dari kewajiban seorang Kristen karena para pejabat yang mengurus hal itu adalah pelayan Allah yang menjalankan tugas mereka. Ayat 7. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Paulus menyimpulkan dengan perintah untuk memenuhi semua kewajiban kepada otoritas yang ada, termasuk membayar pajak, menghormati, dan memberikan penghargaan yang layak kepada mereka. Kesimpulan dari Roma 13 ayat 1 sampai dengan 7 adalah bahwa orang Kristen diperintahkan untuk tunduk kepada otoritas pemerintahan karena otoritas tersebut berasal dari Allah dan ditetapkan olehnya. Ketaatan kepada pemerintah adalah bagian dari ketaatan kepada Allah. Pemerintah berfungsi sebagai hamba Allah untuk menegakkan keadilan, menghukum kejahatan, dan memelihara ketertiban dalam masyarakat. Oleh karena itu, orang Kristen harus 1. Taat kepada pemerintah dan tidak melawan otoritas yang sah. 2. Berbuat baik sehingga tidak perlu takut kepada pemerintah. 3. Menghormati dan memberikan penghargaan kepada para pejabat yang menjalankan tugas mereka sebagai pelayan Allah. 4. Membayar pajak dan memenuhi semua kewajiban terhadap pemerintah. 5. Menjalankan ketaatan ini dengan hati nurani yang bersih, bukan hanya karena takut hukuman tetapi juga karena keyakinan bahwa ini adalah perintah Allah. Dengan demikian, Roma 13 ayat 1 sampai dengan 7 menekankan pentingnya ketaatan kepada otoritas pemerintah sebagai bagian integral dari kehidupan Kristen yang taat dan bertanggung jawab. Demikian jawaban kali ini. Sampai berjumpa di video yang lain dengan topik dan pembahasan yang berbeda, dan tentunya masih di channel yang sama. God bless you.